Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan masa pidana. Kita langsung saja ya. Perhitungan menjalani masa pidana ini dilakukan sejak narapidana dan anak ditangkap atau ditahan. Nah, di situ biasanya penangkapan dan penahanan ini oleh polisi atau dari kejaksaan. Tapi kadang tidak ditangkap, tapi langsung ada surat penahanan, tidak ada surat penangkapan. Nah, jadi dilihat dari penangkapannya kapan, setelah itu baru dihitung berapa jumlah pidananya. Atau jika tidak ada surat penangkapan, dari mulai ditahan. Selanjutnya, apabila hakim memutuskan masa penangkapan dihitung sebagai masa penahanan, maka perhitungan menjalani masa pidana dihitung sejak narapidana dan anak ditangkap ya. Ini yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi jika putusannya ini masa penangkapan dihitung sebagai penahanan, jadi dari awal ditahan itu dianggap perhitungan penangkapan juga. Apabila narapidana dan anak yang tidak pernah dilakukan penahanan, maka masa menjalani pidana dihitung sejak tanggal menjalani putusan. Nah, ini jika tidak ada penahanan ya. Jadi sejak tanggal menjalani putusan. Kalau misalnya putusannya saat itu, jadi tidak ada pengurangan jumlah pidana. Misal ya, ditahan di rutan 3 bulan. Hasil putusan 5 bulan. Nah, maka 5 kurangi 2 dari jumlah penahanan tinggal 3 bulan. Jadi tinggal 3 bulan dari tanggal putusan itu menjalani pidana. Namun jika tidak mengalami penahanan, jadi tidak ditahan, entah di rutan atau di lapas, tidak ditahan, maka ketika putusannya menyatakan pidana 5 bulan penjara, maka selama 5 bulan dari tanggal putusan akan mengalami penahanan, akan dipenjara di lapas atau rutan ya selama 5 bulan dari sejak putusan. Apabila masa penahanan terputus, penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penangkapan atau penahanan terakhir dengan tetap memperhitungkan masa penahanan yang pernah dijalani. Nah, jadi begini. Misal awal ditahan ya, ditahan 1 bulan. Kemudian terputus penahanannya, jadi tahanan rumah misal, atau dibebaskan dulu karena masih proses hukum ya. Kemudian akhirnya setelah putusan atau pada saat itu ditahan lagi, dari tanggal putusan itu maka dijumlahkan ini jumlah penahanannya berapa, sedangkan waktunya misal 5 bulan ya, 5 bulan pidananya, kemudian dikurangi jumlah penahanannya itu yang terputus, tapi terhitungnya dari penahanan terakhir. Ini berkaitan dengan remisi nanti. Penahanan rumah dan atau penahanan kota. Nah, jika ada penahanan rumah dan atau penahanan kota, masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, ini yang punya wewenang di sini untuk perhitungannya yang lebih jelas itu dari pihak registrasi di rutan atau lapas ya. Peraturannya seperti apa ini saya kurang tahu juga secara pasti, tapi ini ada di registrasi biasanya. Untuk subsidiar, perhitungan mulai menjalani pidana kurungan pengganti denda bagi narapidana dihitung sejak habis masa pidana. Nah, jadi begini. Misal ya pidananya 5 tahun dengan denda 800 juta. Pidana 5 tahun, biasanya narkotika dengan denda 800 juta. Nah, jika denda tidak dapat dibayar, biasanya di situ ada keterangan, maka diganti dengan hukuman kurungan atau penjara selama 1 bulan, apakah 2 bulan atau 3 bulan. Nah, itu tergantung dari putusan dari hakim ya. Nah, misal di situ yang 800 juta ditukar dengan masa kurungan pengganti denda 1 bulan. Jadi dari 5 tahun itu sudah selesai,
barulah menjalani subsidiar, seperti itu. Bagaimana jika ada remisi? Nah, jika ada remisi dari jumlah pidana yang ditetapkan 5 tahun itu dikurangi jumlah remisi. Setelah kurangi jumlah remisi, baru ditambahkan dengan subsidiarnya dikerjakan, seperti itu. Khusus PB. Nah, dalam hal narapidana atau anak yang menjalani pembebasan bersyarat, maka perhitungan mulai menjalani pidana kurungan pengganti denda bagi narapidana dihitung sejak tanggal 2/3 masa pidana. Nah, karena PB ini berarti menjalani 2/3 masa pidana, ini jika sesuai ya. Kadang ada yang karena usulannya telat, maka tidak bebas setelah 2/3. Namun intinya begini, jadi setelah dihitung dapat 2/3, 2/3-nya berapa, maka selanjutnya baru mengerjakan subsidiar. Setelah mengerjakan subsidiar, barulah bisa PB, seperti itu. Selanjutnya, perhitungan mulai menjalani pelatihan kerja pengganti denda bagi anak dihitung sejak setengah masa pidana. Nah, ini khusus anak ya. Jadi jika anak itu PB-nya itu menjalankan setengah, jadi bukan 2/3. Kalau narapidana atau yang dewasa itu menjalani 2/3 dulu, baru subsidiar. Kalau anak ini kerjakan setengah dulu, baru subsidiar. Nah, untuk anak ini bukan subsidiar kurungan ya, tapi menjalani pelatihan kerja. Nah, perhitungan menjalani masa pidana dilakukan dengan metode TELRAM. Nah, di sini ada ya, sudah ada tabelnya, itu tabel TELRAM. Dari situ bisa dihitung mengenai perhitungan dari total berapa pidana yang akan dikerjakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Kemudian 2/3-nya bisa dihitung di situ juga, sepertiganya, setengahnya, kemudian jika dikurangi remisi, di situ semua perhitungannya menggunakan TELRAM ya. Jadi bukan melalui mungkin kalkulator atau menggunakan rumus Excel ya. Jadi yang lebih tepat atau lebih sesuai ini menggunakan TELRAM. Mengapa begitu? Nah, begini. Dalam 4 tahun sekali kita itu ada tahun kabisat. Jadi di situ ada penambahan hari pada bulan Februari. Jadi yang biasanya 28 hari jadi 29. Nah, di TELRAM ini sudah ada rumusnya sehingga untuk tahun kabisat itu perhitungannya tepat. Jadi tidak akan lebih atau kurang seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya dari saya tentang perhitungan masa pidana. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.